Hai eksekutif muda, jumpa lagi dengan saya Elvi Mulia. Kita lanjut membahas topik menjadi leader yang efektif. Tidak terasa kita sudah masuk dalam sesi terakhir yaitu sesi 12 mengenai stress management. Pada sesi yang lalu kita sudah membahas stres kerja. Kita ketahui bahwa terdapat 3 macam stres yang sangat berbahaya, yaitu psychological, emosional, dan behavior. Ketiga macam stres ini selalu membayangi kita dan memberi negative impact, sehingga kita harus pandai-pandai mengelola stres. Untuk sesi ini kita membahas bagaimana cara kita mengelola stres, yaitu stress management. Kita lanjut ke slide PowerPoint. Kita sudah masuk sesi terakhir yaitu sesi 12 untuk topik menjadi leader yang efektif. Sesi 12 ini kita membahas stress management. Stres merupakan respons tubuh terhadap tekanan-tekanan. Yang pertama adalah pengalaman baru. Ketika saya pindah dari finance ke sales, tingkat stres meningkat. Karena saya harus usaha keras untuk menguasai bidang sales yang merupakan pengalaman baru untuk saya. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Ketika mendadak seseorang atau seorang manajer dipindah tugaskan ke daerah lain yang tidak diharapkannya, tingkat stres juga pasti meningkat. Saat menghadapi ancaman. Ancaman dari kolega yang terus-menerus memberi tekanan karena mungkin merasa ada saingan. Biasanya itu membuat seseorang atau kita menjadi stres. Ketika tidak dapat kontrol situasi. Contohnya adalah karyawan mendadak demo dan semua berhenti bekerja dan meminta bertemu atasan untuk menyampaikan unek-unek. Atasan langsung stres, ada apa ini? Kemudian beban di luar kemampuan. Beban kerja yang terlalu banyak atau terlalu sulit sehingga di luar batas kemampuan kita atau kemampuan seseorang. Stress management ini sangat berguna karena membantu kita untuk memecahkan stres. Jadi stres itu dipecahkan, yang tidak terlalu penting dapat segera dieliminasi. Membuat kita lebih bahagia, sehat, dan produktif. Balance of life. Jadi kerja, keluarga, dan fun itu dapat kita buat balance. Tahan tekanan kerja atau tekanan hidup. Jadi ketika tekanan kerja atau tekanan hidup itu datang, kita sudah siap untuk menghadapinya. Demikian juga kita siap menghadapi tantangan. Jadi kita sudah tidak takut pada tantangan, tapi kita siap menghadapi tantangan tersebut. Karena kita sudah mengerti stress management. Sekarang stres itu harus kita kelola, itu harus kita manage. Ada 2 metode. Metode individu dan metode organisasi. Metode individu adalah mengenali sumber stres. Kita harus mengenali sumber stresnya ada di mana. Kemudian kita eliminasi atau kita kelola sumber stres tersebut. Ya, jangan membiarkan sumber stres tersebut terus mengikuti kita sehingga kita stres. Ya, jauhin sumber tersebut. Kita kelola, kita eliminasi. Melatih diri lebih tahan stres. Kita harus melatih diri agar kita lebih tahan stres, yaitu kita harus merubah persepsi kita, paradigm shift, ya kan? Kita juga harus sanggup kelola sumber-sumber stres tersebut. Kemudian apa yang harus kita lakukan? 1, buat rencana dan kelola waktu. Jadi planning is always important. Kemudian kita time management, yaitu kelola waktu. Kemudian kita harus latihan, yaitu kita harus kerja, practice.
Exercise, exercise, exercise. Semakin kita latihan, semakin mudah kita melakukan pekerjaan. Makan yang sehat, ini penting. Jangan suka makan banyak-banyak gorengan ya. Tidak baik itu. Cobalah makanan yang sehat ya. Ngopi boleh, tapi jangan sehari ngopi sampai 10 gelas ya. Itu tidak baik. Istirahat yang cukup, kita juga perlu istirahat. Jangan hanya karena kerja sehingga kita tidak tidur, kita tidak istirahat, itu tidak baik ya. Jadi jangan workaholic, boleh saja kita bekerja, tapi kita juga harus perhatikan bahwa kita perlu istirahat sebagai manusia. Refreshing dan rekreasi juga kita perlu. Lakukanlah refreshing. Kalau Anda sudah berkeluarga, bawalah keluarga pergi berenang atau jalan-jalan ke pantai atau jalan-jalan ke gunung, menghirup udara segar. Ya. Sayanglah pada diri sendiri. Sebelum Anda menyayangi orang lain, sayanglah diri sendiri. Lakukanlah segala sesuatu yang mencerminkan bahwa kita sayang pada diri sendiri. Pertahankan sikap positif ini sangat penting. Jadi selalu positive thinking, ya. Usahakan positive thinking. Balance work life dengan personal life. Ya. Kita kerja boleh saja, tapi jangan lupa bahwa kita juga punya personal life. Jangan workaholic, tadi saya sudah bilang. Jangan, itu tidak terlalu baik. Banyak kan membuat orang menjadi stres, ya kan. Kerja harus kerja, ya harus, ya. Tapi kehidupan pribadi juga harus diberi perhatian. Cobalah balance. Kalau salah satu lebih berat sedikit, it's okay, no problem. Ya, tapi jangan berat sebelah. Latihan relaksasi. Latihan relaksasi itu gampang. Latihan pernapasan. Cobalah ikut kelas yoga. Ada tuh meditasi atau juga stretching, macam-macam. Di yoga itu membuat kita menjadi hilang stresnya. Ini sudah saya lakukan dan saya ngalaminya sendiri. Atau olahraga lainnya, misalnya mau main badminton, mau main tenis, bahkan sepak bola is okay ya, as long as you do it itu ya, untuk mengurangi stres. Sekarang metode organisasi. Kalau metode organisasi, kebanyakan harus dikerjakan oleh atasan. Yaitu kita membantu karyawan untuk identifikasi sumber stres. Setelah mengetahui sumbernya, cobalah modifikasi sumber stres tersebut dan kemudian kelola sumber stres tersebut. Kalau bisa eliminasi, kalau nggak bisa ya dikelola. Membantu karyawan modifikasi persepsi dan mengerti stres ini penting. Kita harus membantu karyawan modifikasi persepsinya, harus paradigm shift. Jangan selalu pada satu sisi yang dipikirkan tapi negatif, tapi selalu harus melihat bahwa ada segi positifnya. Kemudian juga harus mengerti stres supaya kita tidak semakin stres. Karena sebagai manusia hidup, supaya ada challenge, kita perlu memang ada level stres. Membantu karyawan menghadapinya. Jadi kita membantu karyawan untuk menghadapi stres yang dirasakannya. Hanya saja jangan sampai over stress ya, sehingga sakit-sakitan masuk rumah sakit ya kan. Kita jadi membantu karyawan itu menghadapi konsekuensi stres agar dia membudidayakan stres itu agar supaya lebih efektif, ya kan? Dan apa yang harus kita lakukan? Ciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kalau lingkungan kerjanya kondusif, tingkat stresnya juga pasti lebih rendah. Memberi peran yang jelas dan analisa peran. Jadi kita memberi peran kepada karyawan itu harus jelas. Dan kemudian kita analisa peran tersebut, apakah cocok dengan karyawan tersebut. Kalau tidak cocok, mungkin kita harus merubahnya. Kalau cocok, ya sudah, dapat diteruskan.
mengurangi beban kerja dan deadline. Jadi kita berusaha membantu karyawan yang stres dengan mengurangi beban kerjanya dan juga melonggarkan deadline. Dapat juga kerjaannya sebagian dialihkan kepada koleganya yang lain. Atau kita tambah dengan memberi asisten pada karyawan tersebut apabila posisinya mengizinkan, misalnya level manager, level direktur. Merubah schedule kerja lebih fleksibel. Jadi kita juga merubah schedule kerjanya dan kita beli lebih fleksibel agar supaya dia tidak merasa bahwa diuber-uber terus gitu. Karyawan diberi kesempatan untuk membuat rencana. Berilah kesempatan kepada karyawan untuk membuat rencana. Ini penting sekali karena karyawan sendiri yang mengerti kemampuan dan kapasitas kerjanya sendiri. Beri pelatihan, training lagi. Jadi training ini memang sangat penting agar supaya menguasai pekerjaan dan menurunkan level stres. Management by objective. Jadi jangan micromanage. Coba kalau ketemu bos yang micromanage, yaitu bos yang memanage sampai ke detail. Kita ditanyain sampai ke detail. Wong kita sebagai manajer atau sebagai direktur yang mendapatkan presiden direktur yang micromanage, ditanya sampai detail-detail. Wong yang kerjain detail itu kan karyawan di bawah kita lagi. Kita kan nggak mungkin mengerjakan detail-detail. Ya ditanya ya kita tentu tidak bisa jawab. Akhirnya apa? Kita jadi stres. Kalau mau rapat dengan bos, kita harus pelajari sampai detail-detail. Artinya apa? Kita harus mengerti pekerjaan setiap karyawan. Ya kalau karyawan di bawah kita itu cuma 2-3 orang, kalau ratusan ribuan bagaimana? Jadi tingkat stresnya pasti tinggi. Merubah struktur organisasi, ini juga sering terjadi. Jadi kalau memang sudah terlalu banyak yang stres, struktur organisasi harus diperhatikan dan cobalah diatur kembali. Ada beberapa program stress management dan ini juga sudah sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu seperti team building. Ya, cobalah bawa karyawan-karyawan untuk pergi training team building, ya kan, workshop team building ini sangat membantu. Modifikasi perilaku itu juga ada. Bagaimana mereka belajar persepsi, ya kan, mengerti persepsi. Jadi dari segi positif atau negatifnya. Jadi coba dilihat persepsinya itu ada paradigm shift-nya, yaitu dari satu sisi seperti apa, sisi lain seperti apa. Itu ada trainingnya. Kemudian coaching atau counseling. Cobalah kita memberi coaching atau counseling kepada karyawan-karyawan sehingga kita juga memberi training, coaching, dan counseling kepada mereka, kepada manajer yang supaya bisa coaching dan counseling lagi ke bawahannya. Workshop tentang kelola waktu, yaitu time management. Training teknik relaksasi tadi, misalnya meditasi atau apa ya. Kemudian program fitness atau olahraga lainnya. Adakanlah perusahaan misalnya ada klub tenis, klub yoga. Zaman sekarang yoga lagi hot item ya. Ada kelas yoga, boleh juga tai chi, qigong, apa segala macam, senam atau apa, fitness ya. Boleh juga misalnya perusahaan menyediakan alat-alat untuk karyawan fitness, itu juga boleh saja. Sekarang kita lihat sumber stres. Memang sumber stres ini harus kita kelola atau kita eliminasi, yaitu beban kerja. Beban kerja yang sudah overloaded, ya sudah overwhelmed, sampai kita sudah tidak bisa bergerak lagi. Sudah gimana gitu ya. Kalau yang sudah pernah merasakannya, waduh, tidur pun tidak bisa karena otaknya muter terus, komputernya hang, jadi tidak bisa dimatikan. Kondisi tempat kerja juga mempengaruhi. Misalnya kondisi tempat kerja yang tidak kondusif, ya, suasana kantor yang terlalu sempit, kantor yang gelap, kantor yang ya kadang-kadang tidak fresh ya, tidak ada sirkulasinya, kantor yang panas ya, AC-nya kurang dingin. Peran tidak jelas, itu memberi peran tertentu, tapi pekerjaan banyak bantu-bantu, banyak tambah-tambahin pekerjaan. Semua pekerjaan di load di satu orang. Karena orang tersebut
mungkin dapat melakukan pekerjaan itu, tapi stresnya luar biasa. Mengembangkan karir. Jadi jangan lupa, career development untuk karyawan itu sangat penting. Berilah perhatian. Karena kalau orang selalu berada pada satu posisi dan posisinya tidak pernah naik, maka itu juga akan menimbulkan stres pada dirinya dan juga akan terjadi motivasinya turun ya. Hubungan kerja, jadi cobalah membangun hubungan kerja yang baik, baik itu antara kolega, antara karyawan dengan atasan, atasan dengan bawahan. Bangunlah hubungan kerja yang baik. Karena kalau hubungan kerja tidak baik, itu juga tingkat stresnya sangat tinggi. Konflik peran. Jadi satu karyawan mempunyai beberapa peran. Tentu saja setiap orang kita mempunyai lebih dari satu peran. Peran di kantor, peran di masyarakat, peran di keluarga itu adalah udah 3 peran yang minimum kita pegang. Kalau terjadi konflik dari ketiga peran tersebut, maka akan menimbulkan stres. Ya. Jadi kita juga harus kelola ketiga peran tersebut. Perilaku agresif. Perilaku agresif itu biasanya adalah atasan yang kasar. Ya, kata-katanya juga tidak pantas pada tempatnya. Suka marah-marah, nggak juntrungannya, tapi tidak mengajarkan bahwa bekerja yang benar seperti apa, hanya bisa menyalahi dan menyalahi. Bahkan mungkin ada yang sampai terjadi pemukulan, ya kan? Itu merupakan sumber stres yang juga luar biasa. Ditambah lagi dengan persepsi seseorang yang tadi sudah kita bahas panjang lebar. Pengalaman juga sangat memegang peranan. Dukungan sosial itu dukungan dari atasan, dari bawahan, dari kolega. Itu juga pengaruh. Dan perbedaan individu. Setiap orang berbeda. Ada yang bisa menangani stres. Ada yang tidak mampu menangani stres. Jadi itu juga memberi pengaruh yang sangat besar. Sehingga timbullah 3 jenis stres yang kita bahas. Yaitu psychological, emosional, dan behavior. Eksekutif muda, kita sudah selesai membahas stress management, sehingga kita sudah selesai membahas 12 sesi dari topik menjadi leader yang efektif. Semua materi yang sudah kita bahas adalah personality, sikap, persepsi, perilaku, learning organization, motivation, goal setting, stres kerja, dan juga stress management. Semoga semua materi ini berguna dan dapat membantu eksekutif muda dalam menjalankan tugas sehari-hari secara efektif. Apabila eksekutif muda ada yang ingin memberi masukan atau input atau saran topik, tolong tulis di komen ya. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Bye.